wajah kita itu akan memiliki energi aura pemikat, aura pengasihan itu yang memancar gitu ya, memancar di wajah kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara untuk membuka aura agar aura kita semakin bersinar, agar aura kita semakin cemerlang gitu ya. Nah, membahas tentang masalah aura sedulur. Mungkin dari sebagian sedulur sudah mengetahui tentang apa sih aura itu ya. Apa sih aura pengasihan, apa sih aura pemikat, seperti itu. Jadi aura pengasihan itu bagi setiap manusia itu sangat penting sedulur. Yang misalnya di setiap kali dipandang oleh orang lain itu dianggapnya apa ya, tidak ada lah gitu ya. Padahal kita ada gitu, terlihat tapi seolah-olah kita tidak ada. Nah, itulah kenapa aura kita itu redup sedulur. Aura kita itu tidak terlihat, seolah-olah itu diri kita itu tertutup oleh aura yang lain gitu ya, aura negatif yang menghalangi diri kita. Nah, aura kita itu nanti akan muncul dan itu akan bersinar ya, sehingga orang lain yang melihat kita itu seperti seolah-olah matanya itu seperti tertarik gitu ya, seperti ada magnet gitu. Seolah-olah dia itu inginnya menghadap ke kita karena aura kita berbeda dengan aura orang lain gitu. Nah, lalu apakah aura itu sama dengan pelet? Apakah aura itu sama dengan gendam? Tentu sangat berbeda ya. Kalau kita membahas pelet, tentu kita akan menemukan di mana kita menuju ke satu target gitu. Itu kalau pelet dan gendam. Tapi kalau untuk aura pengasihan, aura pemikat, ini dia itu bersifat universal sedulur. Jadi berfungsi apabila aura kita memang sudah aktif menyelimuti diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka setiap orang yang ada di sekeliling kita itu mereka akan melihat kita seolah-olah seperti ya istilahnya seperti orang yang paling ganteng lah gitu, atau orang yang paling cantik lah gitu, istilahnya seperti itu. Makanya menurut saya daripada kita belajar ilmu pelet, menurut saya kita lebih baik belajar ilmu aura untuk membangkitkan aura, untuk menstabilkan aura pengasihan yang ada di dalam diri kita gitu. Sehingga orang lain yang memandang kita itu semuanya, baik pria maupun wanita, mereka itu akan menyayangi kita gitu. Ya kalau misalnya dia pria gitu ya, sama-sama pria, maka dia akan menyayangi kita, bukan menyayangi kita ini ya. Bukan yang seperti itu, maksudnya menghormati lah gitu ya, menghormati seolah-olah kita itu orang yang spesial lah gitu. Bagi mereka itu kita orang spesial. Nah, sedangkan untuk lawan jenis ya itu bisa untuk memunculkan rasa kasih sayang gitu ya. Nah, ini yang rasa kasih sayang ini dari lawan jenis ya. Kalau sesama jenis tadi menghargai lah ya, menghargai, tidak disepelekan lah gitu. Nah, kalau untuk lawan jenis bisa untuk memunculkan rasa kasih sayang, terus kemudian welas asih itu untuk dari lawan jenis, sehingga lawan jenis itu yang melihat kita itu mereka bisa membuat mereka rindu gitu ya, dan mereka akan kangen gitu ya. Nah, intinya seperti itulah. Jadi kalau kita membahas masalah aura memang agak sedikit menarik juga sebenarnya, karena bagi sedulur yang masih muda, yang masih perjaka lah gitu ya, belum punya pasangan hidup gitu, tentu ini sangat-sangat berguna sekali ya. Meskipun bagi yang sudah berkeluarga juga sebenarnya sangat berguna juga bagi pekerjaannya ya.
bagi pekerjaannya, bagi kehidupan sehari-hari, karena memang tergantung dari penggunanya juga. Nah, begitu untuk pemahaman untuk mengenai aura ya. Nah, sedangkan untuk masalah aura ya, kalau aura kita sudah bangkit, aura pengasihan kita sudah aktif di dalam tubuh kita, maka kita harus sering merawatnya. Jadi supaya aura tersebut itu tidak pudar. Kalau kita sering merawat, kalau kita sering mengasah, kalau kita sering menambah powernya, maka akan semakin bagus. Tapi kalau kita jarang mengasah, ya nanti lama-lama ya akan pudar lagi gitu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya nggak ada yang permanen, sedulur. Kita harus mengasahnya sendiri. Ya meskipun ini masalah aura ya. Jadi untuk masalah aura seperti ini memang sangat mudah, tapi ya harus tepat juga untuk cara prakteknya juga harus pas gitu ya. Jadi nggak sembarangan cara. Gitu. Nah jadi untuk membuka aura ya pengasihan ini, cara ini memang sangat simple. Makanya saya babar di YouTube ini supaya sedulur semua bisa melakukannya ya. Melakukannya setiap hari, coba sedulur lakukan setiap hari ya, minimal 7 hari dulu lah. 7 hari sedulur praktekkan, sedulur gunakan dulu cara ini. Nanti setelah 7 hari sedulur lihat perubahan di dalam kehidupan sedulur semua. Orang-orang itu bagaimana sebelum kita melakukan cara ini dan sesudah kita melakukan cara ini, perbedaannya apa gitu ya. Kalau perbedaannya, orang-orang yang tadinya cuek jadi malah pengen berkenalan, pengen kenal kita, pengen curhat sama kita, pengen dekat sama kita, berarti itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya masih biasa aja nih, ya kita terus lakukan. Berarti di dalam diri kita masih banyak hijab-hijab goibnya, masih banyak penghalang-penghalangnya. Itu harus rutin kita untuk cara prakteknya, sedulur. Jadi caranya, setiap pagi hari sedulur bangun, sholat subuh. Bagi yang muslim ya, sholat subuh. Nah ini nih ya, setelah sholat subuh nih, caranya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ya, atau bisa sebelum sholat subuh juga bisa. Nah sebelum atau sesudah sholat subuh ya, pokoknya intinya sebelum matahari terbit, sebelum ada matahari ya, sedulur cari pohon pisang di sekitar rumah lah ya. Ya kalau nggak ada pohon pisang ya terpaksa sedulur harus nanam dulu kalau nggak ada ya. Tapi kalau di kampung-kampung banyak lah. Sedulur cari pohon pisang sebelum matahari terbit ya, setelah atau sebelum sholat subuh itu. Nah kemudian sedulur kan suka ada ya di pohon pisang itu, kan suka ada apa ya, seperti embun itu ya, seperti ada embun ya di daun-daun pohon pisang itu ya, ada embun-embun yang masih menempel di daunnya itu. Nah nanti sedulur pegang daun tersebut, pegang dengan telapak tangan kanan gitu ya, atau bolehlah 2 tangan gini. Ini daun yang kanan, ini daun yang kiri, sedulur pegang, diusap-usap embunnya itu, diusap-usap sedulur sampai tangan sedulur itu semua keduanya basah, diusap-usap sama sedulur gitu. Nah kalau udah diusap-usap, airnya sudah nempel di telapak tangan, kemudian sedulur posisinya seperti orang berdoa seperti ini ya, seperti ini. Di dalam hati baca ya Nur ya Latif 7 kali, tahan nafas 7 kali, tahan nafas ya. Jadi tarik nafas, tahan di perut, di dalam hati baca ya Nur ya Latif, ya Nur ya Latif, ya Nur, sebanyak 7 kali. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan yang sudah ada air embunnya tiupkan, kemudian usapkan ke wajah, usapkan seperti ini, usapkan. Udah cukup segitu, caranya cukup segitu. Tapi nanti sedulur lakukan dengan rutin sebelum matahari terbit ya. Ya lebih bagus lagi ya sesudah sholat subuh ya, kita jalankan dulu kewajiban lah gitu. Sudah sholat subuh kita lakukan praktek ini. Insya Allah kalau sedulur istiqomah dalam melakukan cara ini, nanti selang 3 atau 7 hari itu nanti akan ada perubahan aura kita. Wajah kita itu akan memiliki energi aura pemikat, aura pengasihan itu yang memancar gitu ya, memancar di wajah kita, sehingga orang lain itu akan melihat kita itu berbeda dari biasanya gitu. Ya pokoknya nantilah bisa sedulur membedakan. Jadi intinya sedulur cari pohon pisang
Ya, pohon pisang daunnya itu sedulur usap, tidak bisa menggunakan daun lain selain daun pohon pisang ya, tidak bisa menggunakan daun lain. Jadi untuk tata cara asli dari guru saya memang seperti itu. Jadi saya nggak berani untuk merubah. Jadi caranya harus seperti itu, gitu ya. Nanti sedulur silahkan praktekkan cara ini. Cara ini gratis saya babar di YouTube. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Baik, cukup sekian mungkin konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya, terutama bagi yang sedulur yang jomblo atau yang memang membutuhkan cara seperti ini. Silahkan saya ijazahkan ya. Baiklah, mungkin cukup sekian. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.